Dari mana mas? Hujan-hujan. Saya bilang saya dari pulang kerja. Masnya kerja apa? Saya bilang saya tukang ngecat pak, tukang ngecat kayu. Oh betulan mas, ini rumah saya yang di depan, pintu sama jendelanya udah pada kusam. Saya mau ngecat. Gak lama itu pintu terbuka, pintu rumah. Dan bapak bilang, Mas, masuk mas. nah di situ kejadian yang mungkin di luar logika mas. Di situ saya melihat dia ibu-ibu sama anak kecil 2 mas dibunuh dengan sadis. Udah 10 tahun, berarti tahun 2006. Jadi maksudnya Pak Joko itu udah meninggal 10 tahun? Iya, 10 tahun yang lalu. Sekitar tahun 2006. Bisakah seseorang mendapatkan pesan dari orang yang sudah meninggal? Ya bisa aja, misalnya dari lewat mimpi. Dulu itu dikisahkan ya, ada 2 orang sahabat, jadi yang satu itu sahabatnya udah meninggal, tahu-tahu dimimpiin gitu, bahwa dia masih punya utang yang harus dibayarkan. Dan ternyata ketika disamperin tuh sama sahabatnya, ternyata betul dong, memang masih ada hutang tuh yang harus dilunasi gitu. Pertanyaannya adalah, kalau orang yang sudah meninggal itu dalam bentuk wujud, bisa atau tidak? Nah, narasumber kita pada kali ini punya pengalaman. Dia bekerja dari orang yang ternyata sudah meninggal. Jauh-jauh dari Tegal, langsung aja kita sapa. Halo Bang. Iya mas, saya Andri mas. Mas Andri ya? Iya. Waktu itu bekerja sebagai di bangunan gitu ya? Tukang cat mas. Tukang cat Iya ya? tukang cat, tukang finishing. Cuma mainnya cat semprot khusus kayu. Oh. Ya kayak pintu, jendela lah. Ya dari rumah ke rumah kayak gitulah. Ya. Jadi khusus tukang cat doang ya? Khusus tukang cat ya. Itu juga buat pintu gitu? Buat pintu enggak. Berarti khusus buat finishing, khusus tukang catnya aja. Yang buat pintu itu beda sendiri gitu. Oh Iya. ya. Tapi ini beda ya berarti sama tukang bangunan gitu, beda ya? Ya mungkin sama, cuma profesinya itu beda-beda lah itu. Oke. Juga punya keahlian sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, saat itu katanya sempat bekerja selama 6 hari dan ternyata orang itu udah meninggal. Iya mas itu. Ya itu sekitar kejadian lama itu, malah pas saya masih bujangan itu 2016, saya belum nikah itu. Dan itu sempat ketemu berapa kali sama orang itu? 4 kali. Wujudnya kayak manusia? Ya kayak manusia, cuma kakinya nggak kelihatan. Oke, ceritanya ditahan dulu ya. Iya. Nah, karena mas saya dari Tegal, biasanya kalau Tegal itu ngomongnya kayak gimana mas? Ya ngapak mas. Kayak Orang gimana? papa Contohin wis. dong. Contohin dong. Halo, assalamualaikum. Nyong Andri, asli Tegal. Ngerti orang son? Tapi kalau di Tegal saya penasaran nih mas. Iya. Itu memang ada ya warung Tegal di Tegal ya? Ada mas itu. Wah ada juga ya. Banyak. Tulisannya warteg gitu ya? Warteg sama iya. Cuma mungkin ada beda. Bedanya mah? Harganya mas. Ya, oke. Ditahan dulu ceritanya Mas Iya. Andri ya. Nah, langsung aja lah kita mulai episode pada kali ini. Berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Andri boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Ya saya akan menceritakan ini mas, pengalaman saya mungkin selama saya bekerja jadi tukang cat ya mas, yang mungkin ya nggak mungkin pernah saya lupakan lah kejadian mistis-mistisnya itu. Ini cerita 2016 Lebaran Haji, kalau nggak salah itu kurang 3 minggu. Itu saya pulang kerja sekitar jam 4:30. Itu saya biasanya lewat jalan utama yang biasa saya pulang. Nah pas saya mau lewat jalan utama yang biasa saya pulang, itu jalan ditutup,
ditutup kursi sama bambu, ada pawai anak MTS, MTQ orang ngaji. Akhirnya saya Ini naik motor nih? itu naik motor ya. Itu saya akhirnya nggak jadi lewat situ, saya belok kiri. Itu saya lewat jalan, ya banyak sawah-sawah lah, sawah-sawah. Malam ya? Enggak, itu jam 5-an. Pas itu memang langit udah mendung, udah gelap. Nah, saya naik motor, jalan. Motornya jalan, lah nggak lama itu ada anak pramuka. 2 anak pakai seragam pramuka, itu nyalip saya, Mas. Nyalip saya dengan kecepatan tinggi. Lah, itu nggak jauh nyalip saya, itu ada kucing lewat. Lah kucing itu ketabraknya anak pramuka. Tuh. Sampai kucingnya meninggal, Mas. Kepalanya pecah. Lah pas itu dengan kecepatan tinggi, itu yang anak yang pakai seragam pramuka itu berhenti cuma nggak nolongin apa ngubulin apa enggak. Cuma ngeliatin, terus yang cewek yang bonceng itu ngeblak-ngeblak cowoknya. Sambil nuding-nuding inilah yang kucingnya meninggal. Iya, yang meninggal gitu. Cuma itu nggak ada respon, nggak apa, langsung jalan. Nah pas itu saya samperin kucingnya, saya pinggirin motor, Mas. Pinggirin motor. Nah apa itu kucing itu kepalanya udah pecah, Mas. Darahnya berceceran, ada apa. Nah saya mau nolongin, cuma memang terus terang aja itu saya takut sama darah, Mas. Akhirnya mau gimana lagi. Nah pas itu nggak tahu itu hujan, Mas. Cuma gerimis, nggak begitu deras, gerimis. Nah pas itu akhirnya saya punya inisiatif, baju saya copot buat bungkus kucing. Nah kucing saya taruh di motor. Saya itu keadaan udah pakai kaos dalam. Oh jadi nggak pakai baju ya? Nggak pakai baju ya, ya pakai kaos dalam. Cuma pikir saja lah, cowok nggak masalah lah, walaupun dari situ ke rumah saya itu ya sekitar 20 menit lah. Cuma bagi saya nggak masalah, yang penting saya merasa kasihan sama kucing itu. Akhirnya saya bungkus pakai baju saya kucing, saya taruh di motor, saya jalan. Nggak jauh dari situ saya ketemu kebun ya, tempat itulah tanaman pisang sama singkong. Saya berhenti di situ ada potongan bambu, tanah saya gali mungkin sekitar 30 menit, saya gali sambil pakai tangan, kucing saya kuburin sekalian baju saya. Nah sebelum saya pulang, ya dalam hati saya cuma bilang, Pus, maaf ya, saya cuma bisa bantu kayak gini aja. Udah saya bilang kayak gitu. Begitu saya lanjutin pulang dengan keadaan yang masih pakai kaos dalam situ. Nggak lama saya jalan, itu hujan besar sekali. Itu geluduk-geluduk, petirnya ya kayak gitulah pokoknya. Nah ini saya memutuskan untuk cari tempat teduh. Itu ada rumah kok gerbangnya tutupan semua, rumahnya seakan-akan itu sepi. Saya cari rumah yang agak buka, nggak ada lah. Pas itu kebetulan itu ada pagar rumah buka. Akhirnya saya langsung belok situ, Mas. Saya langsung belok, saya berteduh itu pas di depan jendela depan, ya rumahnya orang mampu ya. Kalau di kampung saya mungkin rumah itu rumah mewah lah kayak gitu. Pas di depan jendela saya permisi, saya bilang, Assalamualaikum Pak, Bu, permisi, saya mau numpang teduh. Nah nggak lama, sekitar 1 menitan itu ada yang menjawab pas di belakang saya di jendela kamar. Itu ada orang bilang, iya Mas, silahkan, nggak apa-apa, barangkali mau masuk. Nah nggak lama itu orangnya bilang sama saya, ya sekitar tanya-tanya lah, dari mana Mas? Hujan-hujan. Saya bilang saya dari pulang kerja. Masnya kerja apa? Saya bilang saya tukang ngecat Pak, tukang ngecat kayu, tukang semprot itu. Oh kebetulan Mas,
ini rumah saya yang di depan, pintu sama jendelanya udah pada kusam. Saya mau ngecat, cuma warnanya hitam doff. Dia bilang kayak gitu. Gak lama, itu pintu terbuka, pintu rumah. Dan bapak bilang, Mas, masuk mas. saya masuk rumah, itu ada kakek-kakek. Kakek-kakek sekitar umur 65 sampai 75 tahun. Pakai baju putih, pakai sarung, cuma sarungnya panjang, nutupin kaki. Nah pas itu, berarti kakek-kakeknya itu memperkenalkan namanya Joko. Nah pas itu saya masuk memang agak kaget mas, kagetnya itu di atas plafon sama tembok-tembok itu kotor. Di atas plafon banyak sawang, terus di tembok banyak kayak tai cecak, di lantai juga banyak debu. Nah pas itu bilang, ini mas saya mau ngecat pintu garasi, jendela di tengah, pintu utama sama jendela depan, itu berapa mas? Nah saya lihat, saya hitung-hitung ada apa, saya kasih harganya sekian gitu. Lah pas itu orangnya nggak nawar nggak apa, besoknya saya suruh langsung kerja itu mas. Cuma memang dengan syaratnya orang itu nggak bisa ngasih minum, apa ngasih kue, apa ngasih jajan. Ya mungkin karena nggak ada kompor, nggak ada yang ladenin lah istilahnya. Kalau orang Jawa gitu. Nah, cuma dia bilang nanti saya kasih uang makan aja. Satu orang 100.000, terus kerja di lembur, jadinya biar cepat selesai. Nah terus anehnya lagi gini mas, maksudnya nanti kalau